Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah al-ahadul jabbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Seperti biasa, khatib tak bosan-bosan selalu mengingatkan kita semua, menyampaikan pesan dan wasiat agar kita tingkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman melalui surah Al-Anfal ayat 38 yang berbunyi, Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya lalu menyatakan diri masuk Islam, niscaya dosa-dosa mereka masa lalu diampuni. Para mufassir mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan akan kemurahan dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, tidak terkecuali orang-orang kafir. Betapapun orang-orang kafir di masa kekafirannya banyak berbuat dosa dan salah. Apakah mereka pernah membunuh, berzina, menyembah berhala? Jika mereka berhenti dari kekafirannya dan menyatakan masuk Islam, maka seluruh dosa-dosanya yang masa lalu terhapus dan diampuni oleh Allah. Ketika mereka menyatakan diri masuk Islam, tak cukup mengatakan saya Muslim, saya beriman, saya percaya, tapi mereka dituntut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dua kalimat ini terucap berangkat dari hati yang ikhlas dan penuh keyakinan, maka seluruh dosa-dosa mereka yang lalu itu diampuni oleh Allah. Apa sebenarnya rahasia yang terkandung dalam kalimat ini, sehingga betapapun banyak dosa-dosa mereka yang pernah mereka lakukan diampuni oleh Allah? Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat Usamah bin Zaid di satu peperangan di kawasan Khuraqah, bagian dari Juhainah. Saat itu Usamah bin Zaid bersama dengan sahabat Ansor melihat seorang musyrik, seorang kafir yang sedang mengendap-endap. Lalu mereka kejar. Falamma ghashinahu, ketika orang musyrik ini terpojok, qala, dia pun berkata, la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansariyu, teman Ansorku itu dia menahan diri untuk tidak menyakiti atau membunuh orang tersebut. Wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Lalu kata Usamah, aku menikamnya dengan tombakku sehingga aku membunuhnya. Falamma qadimal Madinah, ketika tiba di Madinah,
balagha zalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampailah berita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, Rasulullah pun memanggil Usamah dan bertanya, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya ketika ia berkata la ilaha illallah? Berkata Usamah, innama kana muta'awidan. Ucapannya itu hanya takut dengan senjata, wahai Rasulullah, hanya mencari perlindungan. Qala, Rasulullah pun bertanya lagi, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya ketika ia berkata la ilaha illallah? Famazala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika. Kata Usamah, teruslah Rasulullah bertanya demikian, mengulang-ulang pertanyaannya, sehingga saat itu aku berandai-andai ketika aku membunuhnya aku belum Islam, lalu setelah itu aku masuk Islam. Dalam riwayat lain Rasulullah bertanya, ya Usamah, apakah engkau membunuhnya ketika ia berkata la ilaha illallah? Wahai Rasulullah, dia hanya takut dengan pedang, wahai Rasulullah. Dia hanya takut dengan senjata. Lalu apa kata Rasulullah, wahai Usamah? Apakah engkau telah membedah hatinya? Lalu engkau lihat apa yang ada dalam hatinya itu? Hadis muttafaqun alaih. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Islam sangat melarang sekali pengikutnya atau umatnya melakukan tindakan-tindakan radikal. Kalimat la ilaha illallah ini adalah cermin dari akhlak dan budi pekerti Allah yang maha agung, yang dititipkan kepada kekasihnya yang maha lemah lembut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dilarang bagi umatnya untuk bersikap radikal, apalagi kepada orang yang telah berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat ini banyak di antara kita yang tidak memahami keagungan, kemuliaan kalimat yang sangat besar ini. Betapa banyak kita melihat kaum muslimin yang begitu anti sekali dengan kalimat la ilaha illallah ini. Mereka sangat anti sekali dengan orang-orang yang tahlilan, dengan orang-orang yang berzikir secara berjamaah, secara jahar. Gara-gara paham orang lain tidak sama dengan pahamnya, lalu ia dengan serampangan menghardik saudaranya, menghina saudaranya, merendahkan saudaranya, mencaci maki saudaranya, menelanjangi saudaranya di depan-depan publik melalui media-media, menghukum saudara-saudaranya itu sesat, ahli neraka. Bahkan mereka memandangnya dengan sebelah mata, padahal saudaranya itu tidak berzina, tidak mabuk, tidak memperkosa, tidak menyembah berhala. Hanya gara-gara mungkin dia tidak ikut sholat berjamaah ke masjid, hanya gara-gara saudaranya itu menghisap rokok, hanya gara-gara saudara bermain catur, hanya saudara-saudaranya itu gara-gara pergi mancing, direndahkan, hinakan, lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada orang yang berzina, padahal mereka telah melupakan cahaya la ilaha illallah yang ada di dalam hati dan jiwa saudara itu. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Abu Daud. Siapa orang yang kata Rasulullah di akhir hayatnya
diizinkan Allah dia berkata la ilaha illallah, dia masuk surga. Kata Imam Al-Bukhari, menyangkut tentang dosanya itu urusan Allah, tapi dia masuk surga karena ia berpegang teguh dengan kalimat ini. Apa rahasianya? Mengapa dia masuk surga dengan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya? Karena kalimat ini begitu agung dan besar. Seandainya kalimat ini yang diizinkan dan diridhai oleh Allah keluar dari lisan seorang hamba di akhir hayatnya, seandainya ia melakukan dosa 60 tahun, 70 tahun, bahkan 1000 tahun, selama ia tidak mempersekutukan Allah, kalau ditimbang dengan kalimat ini, pahalanya, fadilahnya, keutamaannya jauh lebih berat lagi nanti ditimbang dalam timbangan Allah dibandingkan dosa-dosa yang 1000 tahun itu. Karena itu, ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, agama menuntut kita bukan untuk dibacakan Quran, ditalkinkan Quran. Bukanlah kita dituntut untuk mentalkin calon mayit itu dengan hadis-hadis Rasulullah atau dengan iming-iming kekayaan yang memenuhi bumi ini. Di hadapan Allah itu tidak bernilai. Kekayaan memenuhi bumi ini ditawarkan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Tapi tawarkanlah la ilaha illallah. Jika uak kita, om kita, tante kita, teman kita, kerabat kita, orang tua kita sedang menghadapi sakaratul maut, jangan mutar kemana-mana, dekati dia, bimbing dia, sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan, sudah diam. Sebab yang dituntut adalah akhir dari kalamnya. Tapi kalau saatnya dia mulai meracau lagi, aduh panas, sakit, kembali lagi diingatkan la ilaha illallah. Ketika ia mengucapkan la ilaha illallah, diam sampai ia meregang nyawa, menghembuskan napas yang terakhir. Pantau terus dia, jaga terus, jangan sampai lisannya melantur ke sana kemari, bimbing dia. Karena itu yang mentalkinkan itu sebaiknya, kalau dia punya anak yang soleh, carilah anak yang soleh di antara anak-anaknya. Carilah kerabat yang soleh di antara kerabat-kerabatnya. Carilah teman yang soleh di antara teman-temannya. Karena teman, anak, kerabat yang soleh ini, mereka adalah orang-orang memiliki hati yang lemah lembut, penuh kasih sayang dan penyabar. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Ketika baginda Rasulullah membawa 1400 sahabat untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah, dan mereka tidak diizinkan oleh musyrik Makkah untuk masuk ke kota Makkah melaksanakan umroh. Kesombongan jahiliyah diabadikan oleh Allah melalui surah Al-Fat ayat 26. Apa kata orang jahiliyah? Demi Lata dan Uzza, tak mungkin mereka dapat masuk ke kota Makkah karena mereka telah membantai anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Lalu mereka ingin masuk ke dalam rumah kita, mengacak-acak beribadah di sini. Demi Lata dan Uzza, tidak mungkin. Kesombongan ini diabadikan oleh Allah. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ingatlah ketika orang-orang kafir memasukkan kesombongan dalam hati mereka akan kesombongan jahiliyah. Itulah yang mereka ucapkan. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Lalu Allah menurunkan sakinahnya di dalam hati Rasulullah dan orang-orang beriman. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah menurunkan sakinahnya di dalam hati Rasul dan orang-orang beriman, dan Allah mewajibkan orang-orang beriman untuk berpegang teguh dengan kalimat hak,
kalimatut taqwa, yaitu la ilaha illallah. Tetap istiqomah dalam beriman pada Allah dan berakhlak mulia. Jangan ikut-ikutan dengan orang musyrik. Jangan membalas kesombongan mereka dengan kesombongan sehingga terjadi peperangan di tanah haram dan tertumpahlah darah di tanah haram. Berakhlaklah dengan akhlak Allah yang mulia. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Merekalah orang yang berhak dan layak untuk menyandang kalimat la ilaha illallah itu. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah ini bukanlah kalimat yang dengan kalimat itu kita menjadi manusia yang sangat sombong. Dengan kalimat ini bukanlah kita pergunakan untuk menghardik saudara kita. Dengan kalimat ini bukanlah kita jadikan ia sebagai senjata untuk memenggal kepala musuh. Dia adalah cermin cahaya akhlak dan budi pekerti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalimat ini akan sampai kepada Allah tanpa hijab, tidak disensor oleh malaikat, karena kalimat ini adalah milik dan pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba berkata la ilaha illallah, apa kata Allah membenarkan? Memang benar, tidak ada sesembahan kecuali hanya aku. Akulah yang maha besar itu. Karena itu kata ulama, kalimat-kalimat thayyibah ini kalau diucapkan maka ia akan sampai langsung kepada Allah tanpa hijab dan tidak disensor oleh para malaikat. Apalagi dibarengi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kejayaan dan izzah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari-hari kita, waktu-waktu kita yang sangat terbatas ini, hendaknya lisan kita, hati kita selalu basah dalam menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah ridha dan izin untuk menyematkan kalimat ini di lisan kita pada akhir hayat kita nanti. Amin. Dan kita diwafatkan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة